saya ingin membagi pengalaman saya dalam membuat media pembelajaran dalam bentuk aplikasi sederhana. Nah, untuk membuat media pembelajaran dalam bentuk aplikasi sederhana ini, kita membutuhkan dua aplikasi. Yang pertama, Canva, atau teman-teman bisa membuat slide presentasinya menggunakan PowerPoint, atau aplikasi lainnya yang teman-teman sudah terbiasa memakai itu. Dan juga aplikasi yang paling penting adalah aplikasi utamanya, yaitu Smart Apps Creator 3, di mana nanti Smart Apps Creator 3 ini yang akan mengubah slide presentasi yang sudah kita buat itu menjadi bentuk aplikasi sederhananya. Untuk membuat media pembelajaran dalam bentuk aplikasi sederhananya seperti apa, kita simak video berikut ya. Halo teman-teman, hari ini kita akan mencoba membuat media pembelajaran menggunakan media pembelajaran berupa aplikasi sederhana yang bisa diakses, bisa diinstal dan diakses oleh peserta didik kita lewat smartphone mereka. Kita membuat aplikasi sederhananya menggunakan Smart Apps Creator 3. Sebelum kita membuat aplikasinya, kita harus menyiapkan slide presentasinya terlebih dahulu. Bisa teman-teman menggunakan PowerPoint atau juga bisa menggunakan Canva. Nah, di sini kita langsung saja buka Smart Apps Creator 3-nya. Lalu pada menu awalnya akan muncul seperti ini. Teman-teman langsung pilih yang horizontal aja, biar nanti anak-anak kita bisa mengaksesnya lebih mudah dan layarnya lebih besar, seperti itu jangkauannya. Kalau sudah kita pilih, kita tinggal klik submit saja. Nah, di sini masih kosong ya teman-teman. Dan hal yang pertama kita lakukan yaitu kita memasukkan atau menginsert slide presentasi yang sudah kita buat. Kita buat kita masukkan dari yang pertama, dari start page-nya. Kita klik di insert, lalu image. Lalu kita pilih slide mana yang akan kita gunakan sebagai slide awal atau tampilan awalnya nanti. Di sini sudah saya susun, jadi ini juga trik buat teman-teman pada saat kita membuat slide PowerPoint-nya atau slide presentasinya, itu kita susun sesuai dengan urutannya sehingga nanti lebih memudahkan kita, dan nanti pada saat jadi aplikasinya pun tidak acak-acakan seperti itu. Kita langsung open saja. Setelah itu kita masukkan satu persatu semua slide yang sudah kita buat. Di sini saya ada buat 8 slide. Kita masukkan satu persatu secara manual ya teman-teman ya. Nah, mungkin memang awalnya terlihat wah harus manual seperti satu persatu, tapi sebenarnya itu nanti hasilnya itu tidak akan mengecewakan teman-teman, intinya seperti itu. Kita masukkan satu persatu. Ya, sampai semua slide yang udah teman-teman bikin itu masuk di sini. Kalau misalnya teman-teman mau aplikasinya itu lebih menarik tampilannya, saya sarankan teman-teman pakai Canva sih. Karena di Canva itu kan template-nya banyak dan memang benar-benar menarik semua kan, seperti itu. Kita kembali ke halaman awal. Nah, ini kita masuk ke bagaimana sih dari slide yang berupa gambar atau foto ini atau screenshotan ini bisa diubah menjadi aplikasi yang bisa diinstal oleh anak-anak kita di smartphone mereka. Kita mulai dari slide yang pertama ya. Jangan lupa nanti teman-teman pada saat
membuat slide presentasinya disediakan keterangan seperti keterangan next, back, atau home, sama seperti pada saat kita menggunakan aplikasi pada umumnya, sehingga nanti memudahkan anak-anak untuk mengakses aplikasi yang kita buat. Seperti itu, untuk mengarahkan anak-anak seperti itu. Di sini karena ini adalah layar yang pertama, saya hanya membuat satu keterangan aja, yaitu next, yang menuju ke halaman berikutnya. Caranya yang pertama, masih pada tombol insert ini, kita ke hotspot. Kita klik hotspot. Lalu kalau misalnya sudah keluar yang biru-biru seperti ini tulisannya hot, kita tarik saja ke keterangan yang akan, kalau misalnya yang akan kita jadikan tempat yang bisa diklik oleh anak-anak untuk menuju materi selanjutnya, seperti itu. Setelah sudah kita buat, tidak terlalu besar seperti ini, yang penting nanti bisa dijangkau oleh jari anak-anak. Lalu kita ke menu yang di atas, interaction. Lalu kita pilih, di sini ada pilihannya, apakah anak-anak itu bisa menggunakan sentuhan jari atau mata, atau seperti ini ya. Kita pilih yang touch saja. Lalu kalau misalnya sudah kita klik touch, akan objek yang awalnya tidak bisa diakses akan bisa diakses. Selanjutnya kita klik hotspotnya. Setelah sudah kita klik, nanti muncul menu seperti ini, appear, hide, flip page, switch page, dan ini, dan kita pilih yang flip page-nya. Karena ini tadi halaman pertama dan yang akan kita panggil itu adalah halaman next atau halaman sesudahnya atau setelahnya, kita pilih halaman selanjutnya yang mana ya. Itulah kenapa teman-teman harus buatnya itu harus runtut, biar nanti di aplikasinya juga rapi seperti itu. Kita pilih ini halaman selanjutnya, kita klik 2 kali. Nah, sampai muncul di selected page ini, baru kita submit. Kalau sudah, teman-teman langsung melakukan hal yang sama pada slide selanjutnya. Kita pilih lagi ke insert, lalu ke hotspot. Kita buat dulu. Di sini saya sudah menambahkan satu tempat lagi yang bisa dijangkau anak-anak, yaitu keterangan untuk back ya, untuk kembali ke halaman sebelumnya, karena ini sudah memasuki halaman yang kedua. Kalau misalnya halaman pertama, kita tinggal menambahkan keterangan next saja. Lalu kita ke interaction, touch objeknya, klik hotspotnya, baru muncul menu ini, kita klik flip page. Dan kita tadi kan mau mengakses yang back ya, ke halaman yang sebelumnya. Nah, ke halaman yang sebelumnya berarti di halaman yang pertama atau slide pertama. Klik 2 kali sampai muncul di sini, lalu kita klik submit. Kalau sudah, kita ke tombol yang next. Caranya sama ya teman-teman ya. Caranya sama, di insert lalu hotspot. Lalu kita arahkan ke tombol yang kita pilih. Nah, setelah sudah, langsung interaction. Nah, kalau misalnya touch-nya belum diklik, ini objeknya nggak bisa dibuka seperti itu. Jadi kita harus milih touch dulu, baru objeknya. Di sini karena ini tadi hotspot yang pertamanya kita pakai di back, berarti kita klik yang hotspot 2. Lalu flip page. Karena ini adalah halaman selanjutnya, berarti kita pilih halaman yang ini. Iya. Submit kalau sudah muncul. Setelah itu, karena ini sudah selesai ya, saya hanya menyediakan dua opsi saja. Kita beralih ke halaman selanjutnya, yang ini. Nah, tadi saya sudah menyinggung soal home ya, dan inilah slide yang akan saya jadikan home-nya. Karena di sini nanti siswa itu bisa mengakses tujuan pembelajaran, bisa mengakses materi, maupun bisa mengakses evaluasinya. Dan di sini saya hanya menyediakan yang back saja. Kenapa
tidak ada nextnya, karena memang nanti semuanya akan ada di sekitar sini aja, yang ada di tujuan pembelajaran, yang gambar buku ini dan gambar ini, seperti itu. Kita mulai satu persatu. Mulai dari hotspot, kita buat yang backnya dulu, lalu kita tandai. Setelah itu kita ke interaction, touch, object, hotspotnya jangan lupa flip page. Nah ini kan tombol back ya, berarti ke halaman yang sebelumnya, berarti kita pilih halaman yang ini. Setelah muncul baru kita submit. Nah ini yang akan membuat aplikasi kita nanti lebih menarik, teman-teman. Kita di menu home ini, karena nanti dia bisa memanggil beberapa slide seperti itu ya. Kita pilih dari yang pertama, kita ke insert lagi. Yang pertama ini yang tujuan pembelajaran, kita arahkan hotspotnya ke tujuan pembelajaran, lalu kita perbesar jangkauannya supaya nanti cari anak-anak juga enak jangkaunya. Setelah itu kita ke interaction, ke touch, object, karena ini sudah yang kedua kita klik hotspot 2, lalu flip page. Nah kita pilih nih, ini kan tombol yang akan memanggil tujuan pembelajaran. Jadi ketika tombol bukunya itu diklik sama anak-anak, akan muncul slide tujuan pembelajaran. Sekarang kita pilih kira-kira yang mana yang kita jadikan slide tujuan pembelajaran. Kalau saya slide yang ini, lalu kita pilih dan kita submit. Begitu juga dengan materi ini, harus satu-satu ya teman-teman. Ininya hotspotnya memang agak lama, tapi hasilnya tidak akan mengecewakan. Kita ke menu insert lagi, hotspot, kita arahkan ke tempat dimana untuk anak-anak kita bisa mengakses nanti. Setelah sudah, kembali ke interaction, touch, object, karena ini sudah hotspot ketiga, kita pilih hotspot 3, lalu flip page. Karena ini tadi untuk memanggil materi, kita pilih slide pertama. Di sini saya materinya ada 2 slide. Yang pertama itu slide materi dan yang kedua itu untuk contoh dari materinya. Kita klik 2 kali, lalu kita submit. Lalu untuk yang selanjutnya, yang evaluasi, kita kembali ke insert terlebih dahulu, hotspot. Jadi nanti anak-anak tuh hanya bisa mengakses kalau mereka menekan tombol di sekitar yang sudah kita tandain ini ya. Habis itu interaction, touch, hotspot 4, flip page. Ini evaluasi, berarti kita pilih yang ini. Oke. Sudah selesai. Lalu kita ke slide selanjutnya. Tadi ini slide tujuan pembelajaran yang dipanggil oleh menu home ya, yang bagian tujuan pembelajaran. Di sini saya hanya meletakkan satu opsi aja, yaitu home, karena memang slide tujuan pembelajaran itu hanya ada satu. Jadi pun kalau misalnya sudah selesai dibaca, anak-anak langsung bisa mengakses home untuk kembali ke halaman yang sebelumnya, seperti itu. Kita mulai. Kita tandahkan dulu, lalu interaction, touch, object, hotspot 1, flip page. Nah ini kembali, karena dia ini gambarnya home, berarti dia akan kembali ke menu home. Sedangkan menu home yang saya pilih adalah tadi ini. Kita klik, lalu submit. Selanjutnya cerita. Nah ini materi yang tadi saya maksud, karena materinya ada dua slide. Kenapa saya hanya menyediakan satu tombol aja, yaitu tombol next, karena memang anak-anak begitu buka tombol home materi, nanti dia hanya bisa mengakses ke slide kedua materi. Nanti sampai di slide kedua baru anak-anak bisa kembali lagi, seperti itu. Insert, hotspot, sampai lupa, kita arahkan dulu. Setelah itu interaction,
touch, object, flip page. Ini ke slide kedua materinya ya. Ini dia, klik 2 kali, baru kalau sudah muncul submit. Selanjutnya kita ke, ini dia tadi slide kedua dari materi. Karena ini merupakan slide kedua dan slide terakhir, ini saya pilih 2 menu. Ini dia bisa untuk back, ini untuk kembali ke slide pertama, dan home bisa langsung kembali ke menu home seperti itu. Untuk insert yang pertama kita langsung buat saja seperti tadi. Lalu interaction, touch, hotspot, flip page. Ini tadi kembali ke menu lagi, kembali ke slide pertama materinya, berarti kita pilih yang ini, lalu kita submit. Dan ini untuk mengakses ke menu home. Ini teman-teman hati-hati ya, jangan sampai salah slide-nya yang dipanggil. Ya, lanjut. Hotspot 2, flip page. Ini menu home-nya seperti tadi ini. Ya, kalau sudah muncul baru submit. Dan yang ini yang terakhir, slide terakhir. Ini karena ini tadi menu yang slide yang akan terpanggil jika kita mengklik evaluasi. Hanya ada satu slide, yaitu berupa LKPD-nya. Seperti itu. Dan saya hanya menyediakan satu tombol aja, yaitu tombol home, karena hanya satu slide, dan anak-anak kita nanti bisa langsung mengakses untuk kembali ke tombol home seperti itu. Kalau sudah, langsung interaction, touch, object, hotspot 1, flip page. Ini langsung ke tombol home, klik 2 kali, kalau sudah muncul submit. Nah, ini semuanya sudah kita kerjakan ya teman-teman. Sekarang kita mau lihat nih, berhasil nggak nih, atau bagus nggak nih, atau semua tombol kita sudah kita buat pemanggilnya belum nih. Kita bisa menggunakan yang ini ya, sebelah sini, mau aku tutup sebelah sini. Ini ada preview tulisannya seperti itu, kita bisa buka. Nah, ini kita klik home dulu, back. Nah, ini halaman awal dari aplikasi, bukan halaman awal ya, ini halaman 1. Kalau halaman untuk sampulnya kan tadi ada yang udah kita bikin. Ini untuk halaman pertama yang bisa diakses oleh anak-anak kita. Karena ini halaman pertama, hanya ada satu pilihan, yaitu next. Jadi tadi rumus tadi yang udah kita buat tadi menggunakan aplikasi, kalau misalnya kita klik next, dia akan memanggil slide selanjutnya. Kalau misalnya kita klik back, dia akan kembali ke slide sebelumnya. Makanya itu tadi teman-teman saya bilang jangan sampai teman-teman salah manggil slide seperti itu. Nah, kita next. Nah, ini tadi yang saya jadikan menu home-nya. Di home ini saya hanya menyediakan yang ini ya untuk back, karena tidak ada next. Ini kalau misalnya anak-anak kita mau mau melihat apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini, mereka langsung klik di sini aja, dan otomatis tujuan pembelajarannya akan terbuka. Langsung untuk kembali mereka bisa klik tombol home, begitupun dengan materi. Nah, ini materi yang pertama, lalu mereka bisa, oh masih ada next nih, berarti ada slide kedua, langsung next. Ini contohnya seperti itu. Mereka bisa langsung kembali ke materi sebelumnya, atau bisa kalau misalnya sudah cukup, mereka langsung kembali ke tombol home seperti itu. Dan ini supaya anak-anak memanggil untuk yang ini, slide evaluasinya untuk LKPD-nya. Kalau mereka sudah paham dengan slide yang ini, bisa langsung kembali ke tombol home seperti itu. Ini sebenarnya ya sederhana ya teman-teman, tapi ini sangat menyenangkan dan bisa meningkatkan motivasi belajar siswa seperti itu. Nah, kalau sudah kita buat seperti ini, gimana ya cara nyimpennya? Nah, cara nyimpennya seperti ini ya teman-teman. Kita perhatikan bareng-bareng di sini, di atas pojok kiri atas ini ada tombol tulisannya smart. Kita klik aja, lalu kita
import page. Ya, maksudnya yang output tadi ya yang dipilih, maaf saya salah. Dari smart ini tadi kita ulangi dulu. Dari tombol ini tadi untuk menyimpannya kita langsung pilih yang output. Lalu di sini ada pemilihannya karena kita nanti mau anak-anak kita itu install di HP, jadi kita tinggal milih menu yang Android karena anak-anak saya semuanya pengguna Android ya, seperti itu. Lalu tinggal dikasih nama aja sesuai dengan materi. Kalau saya sih cerita fiksi seperti itu. Ini tinggal ditanya ini yo, tambahin aja ya, terserah. Ikutin aja contoh yang di bawah sini. Seperti ini. Seperti itu ya. Lalu ini kita bebas aja pilihnya. Ini kalau misalnya kita mau milih ininya ya teman-teman, milih apa? Milih foto atau covernya seperti itu. Selanjutnya kita akan pilih icon. Caranya kita select dulu. Sebelumnya kita harus menyiapkan gambar, formatnya itu PNG dan ukurannya harus 512 kali 512. Di sini sudah ada yang saya edit tadi. Kita apa? Nah, nanti disesuaikan aja teman-teman dengan materinya masing-masing, karena ini kan saya materinya bahasa Indonesia tentang cerita fiksi, dimana cerita fiksi notabene-nya orang berpikir langsung si kancil nih, dongeng atau apa, makanya saya pilih gambarin. Nanti teman-teman yang lain disesuaikan saja dengan konten materinya seperti itu. Kalau sudah, kita submit. Kita ulang di sini cerita fiksi bahasa Indonesia cerita fiksi seperti itu ya. Kita save. Kalau sudah, kita tunggu dulu ya, kita tunggu. Ini masih on proses. Agak lama ya untuk prosesnya. Kita tunggu saja dulu. Oke, jadi kita lihat dulu hasilnya. Biasanya dia tersimpan di dokumen. Nah, sebelum nanti diinstal memang formatnya seperti ini teman-teman, tidak apa-apa. Ini kalau sudah terdownload dan tersimpan di dokumen seperti ini, kita langsung kirim saja ke WhatsApp grup kelas kita. Nanti anak-anak bisa download dari situ dan langsung bisa install. Nah, ini saya coba install dari HP saya ya. Nah, install. Oke, kalau sudah terinstall maka kita buka saja. Oke. Ya, seperti ini tampilannya. Kita klik next. Ya, bisa digunakan ya di Android. Ini seperti yang kita buat tadi. Oke. Seperti itu teman-teman.
mungkin bisa diaplikasikan dalam kegiatan pembelajaran teman-teman semuanya. Semoga video yang saya bagikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.